pada hari ini seperti yang telah disepakati bersama bahwasanya sebelum kita memulai kita akan bersama-sama membaca Al-Quran. Mohon maaf Pak, untuk baca Qurannya terserah kita ya, surahnya surah apa gitu Pak. Ya, silakan dipilih saja surat Ya, pendek juga nggak apa-apa. Atau jangan terlalu pendek banget. ya. Kulhu aja kulhu. Udah kemarin. Udah kok. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari kelompok pertama, kelompok satu akan memulai presentasi dengan tema eh, boleh mungkin Mbak Nia ditampilkan ini ya, ditampilkan untuk slide-nya. Pak, Papa, punten. Kayaknya suaranya mendem ya? Begitu Pak ya. Farudin terlalu kecil suaranya gitu. Pakai Iya, apakah headsetnya sudah kayaknya jangan Pak Farudin. apakah sudah ada ini Nah, perubahan tuh. suaranya? Itu baru ada tuh. Oke. Oh ya, baik. Tempel aja Ini agak tiangnya. agak kurang dekat ininya, agak kurang dekat. Tempelin di pipinya Pak Farudin. Baik, Mbak Dia boleh ditampilkan slide-nya? Oke, baik. Ya, ya, baik. Kami dari kelompok pertama, kita kelompok satu akan membahas tema terkait dengan ekonomi makro dalam konsep ekonomi Islam. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari yang pertama Ahmad Fadilah yang insya Allah akan mengupas untuk tema yang pertama dan kedua Fakhrudin, yang ketiga Ibu Nasti Ramadhannya, yang keempat Bapak Ferry dan yang kelima Ibu Santi Kurniawati. Baik, mungkin untuk presentasi kita yang pertama akan uh, dibawakan oleh Mbak Bapak Ahmad Fadilah. Mbak Nia, Silakan. Mbak yang Nia. pertama Oh ya, Mbak Nia ya. oh ya silakan sesuai dengan tema yang kita tentukan di diskusi kita. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Nia untuk uh, bahas sedikit tentang kita. Sorry Pak, Bu Santi dulu. Bu Santi, Ya, Ya, giliran saya giliran. Ya, Pak Bu Santi. Fadilah. Oke, baik. Uh, Bu Santi, boleh dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farudin, Mbak Nia, dan juga teman-teman yang lain. Boleh Pak untuk slide-nya, Mbak Nia, slide selanjutnya. Ya. Untuk yang pertama di sini ada prinsip dasar ekonomi Islam. Next. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan rancangan bangun ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal yaitu tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad hasil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu di mana umat Islam dituntut untuk mengkonsumsi makanan yang halal, bukannya haram dan bukan pula yang batil. Next. Di sini ada Quran surat Ya An-Nisa ayat 29. ayyuhalladzina amanu Ya la ayyuhalladzina amanu la ta'khudhu ta'kulu bainakum bil amwalakum
Batili. bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim, yang artinya hai Rahim. orang-orang yang Rahimah. Maknanya rahim, gitu. Rahimah benar. Nanti salah rahimah makna. ya, yang Nama istri artinya saya itu orang-orang terakhir. yang beriman, janganlah kamu saling Rohimah. memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, selanjutnya di poin yang kedua. Oh, masih ada lagi ya? Maaf, maaf. Di sini ada ilmu ekonomi Islam dapat dikaji dalam ruang lingkup mikro dan makro secara sederhana. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis fungsi dan perilaku individu, unit pembuat keputusan rumah tangga, perusahaan, dan industri. Sedangkan ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan, yaitu pendapatan nasional, tingkat pengangguran, dan tingkat output pada skala nasional atau negara. Selanjutnya di poin yang kedua, kunci ekonomi makro dalam konsep ekonomi Islam akan dijelaskan oleh Mbak Nia. Silakan Mbak Ya, Nia. silakan. Baik, terima kasih Pak Fahrudin, Bu Santi. Selamat pagi rekan semua, selamat pagi Pak dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan poin tentang kunci dari ekonomi makro dalam konsep ekonomi Islam. Mungkin lebih kepada poin-poin yang akan saya jelaskan apa saja, yaitu pertama adanya larangan riba. Jadi menolak praktik bunga dan riba untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan. Yang kedua, ada poin zakat dan sedekah. Jadi implementasi zakat ini sebagai kewajiban untuk redistribusi kekayaan serta mendorong sedekah untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, ada investasi yang halal. Di mana memastikan bahwa investasi yang dilakukan itu untuk sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Lalu yang keempat ada keadilan sosial. Jadi kita memastikan distribusi kekayaan itu adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Jadi menciptakan kondisi ekonomi yang stabil untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pengadilan inflasi dan pengangguran. Lalu etika dan moral. Jadi di sini poinnya adalah mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi menekankan bahwa pentingnya sebuah transparansi dalam transaksi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Lalu, apa saja sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada sistem perbankan syariah, mungkin yang menawarkan produk-produk pembiayaan tanpa riba seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, dan ijaroh, satu konsep dalam ekonomi Islam yang merujuk pada perjanjian sewa menyewa. Lalu yang kedua, individu atau perusahaan yang secara rutin membayar zakat dari pendapatan mereka, serta dia mendonasikan sebagian kekayaannya untuk kegiatan-kegiatan sosial atau amal. Lalu ada juga laporan tahunan, biasanya dilakukan perusahaan yang memberikan informasi yang jelas, akurat tentang kinerja keuangan dan dampak sosial mereka, serta pelaporan zakat yang transparansi. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk poin ketiga akan ada penjelasan tentang peran pemerintah dalam ekonomi Islam itu seperti apa. Boleh dilanjutkan oleh Pak Fadilah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Nia dan Pak Fahrudin serta teman-teman yang lain. Eh, Berkaitan dengan peran pemerintah dalam ekonomi Islam, boleh slide-nya digeser juga, Mbak. Peran pemerintah ini seperti pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, guna menjalankan tugas dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan tatanan kehidupan bagi umat manusia.
pemerintah itu merupakan agen dari Tuhan atau khilafatullah untuk merealisasikan falah. Apa itu falah? Kemarin kita sempat bahas yaitu kemenangan yang orientasinya lebih ke dunia dan akhirat, gitu ya. Peranan pemerintah dalam ekonomi Islam ini menurut Miss Anam memiliki dasar rasionalitas yang kokoh, yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, jadi memimpin, kemudian konsekuensi adanya kewajiban kolektif, fard al-kifayah, jadi barang-barang kebersamaan sebagai manusia, dan ketiga adanya kegagalan pasar atau market failure dalam merealisasikan falah. Jadi dalam kita menuju kemenangan dunia dan akhirat tadi biasanya masih ada kondisi-kondisi yang tidak seimbang, maka fungsi pemerintah ini adalah menjaga semuanya bisa sesuai arah tujuan kita tadi, yaitu falah. Boleh selanjutnya, Mbak? Eh, Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengenai kebijakan fiskal yang dalam kerangka Islam merupakan alat penting dalam mengelola ekonomi, baik dalam konteks konvensional maupun Islam itu sendiri. Namun dalam Islam kebijakan fiskal dibingkai oleh prinsip nilai-nilai Islam yang unik, yang tujuannya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh manusia. Yang pertama, prinsip keuangan publik, penggunaan dananya harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian pendapatan publik harus dilalui berdasarkan sumber-sumber yang halal. Kemudian pengeluarannya juga harus diarahkan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini kalau di Indonesia tuh ada Undang-Undang Dasar tuh ayat berapa? 33 ya. Bumi, air, dan terkandung digunakan untuk seluruhnya. Jadi kemaslahatan konsepnya. Kemudian yang kedua peran zakat yaitu merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, berfungsi sebagai pajak sosial yang digunakan untuk membantu kaum miskin, kemudian fakir dan mereka yang membutuhkan. Zakat memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Kemudian pajak dan pengeluaran ini harus didasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Jadi pajak harus dikenakan secara adil, tidak memberatkan, dan pengeluarannya diarahkan untuk kepentingan umum. Tadi sempat dibahas juga seperti infrastruktur dan layanan-layanan publik. Boleh slide selanjutnya? Nah, dalam ekonomi Islam, peran pemerintah ini sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat, memastikan distribusi kekayaannya yang adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tercermin dalam prinsip-prinsip Islam seperti zakat, infak, dan wakaf, yang mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam membantu kaum miskin dan membutuhkan. Jadi, poin utamanya yaitu di kesejahteraan umum. Kemudian pemerintah dalam ekonomi Islam juga memiliki peran untuk mengatur pasar dan mencegah praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti tadi sempat dibahas di slide tema 1 dan 2 ya, riba atau bunga, kemudian goror, ketidakpastian, dan maisir, judi. Jadi pemerintah tuh harusnya bisa mengatur kondisi-kondisi atau mencegah praktek-praktek yang menuju ke 3 poin tadi. Intervensi pemerintah itu dalam ekonomi harus seimbang, tak hanya untuk mencapai tujuan ekonomi, juga mencapai keadilan sosial serta kesejahteraan umum. Tema yang saya sampaikan cukup di situ, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya oleh Pak Aktori. Pak Aktori ya, silakan Pak Aktori untuk Ya, silakan Pak. melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Fadil. Berikutnya itu adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Seperti yang sebelumnya dijelaskan di slide sebelumnya ada menurut surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Next.
Menurut Al-Tariki, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Adapun karakteristik ekonomi Islam itu adalah satu, komprehensif atau al-syumul. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Kedua, berimbang, tawazun. Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan ekonomi produksi, namun ditujukan berlandaskan azas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan. Next. Realistis, wakiyah. Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, keadilan. Adalah seperti dikemukakan di atas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Seperti Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Surah An-Nahl 90. 5. Bertanggung jawab, mas'uliyah. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun, dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut, tanpa batas. 6. Mencukupi, kifayah. Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat. Next. Adapun azas-azas pertumbuhan dalam ekonomi Islam ada 4, yaitu satu, tauhid. Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah. Manusia harus patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan manusia kepada Allah dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh. 2, yaitu rububiyah. Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai penguasa di alam ini, Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung, dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan. 3, tiga, khalifah. Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini, tanggung jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik, dan sosial. Yang keempat, tazkiyah. Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera. Oke, berikutnya eh, Ya, baik. inovasi Eh, Selanjutnya, dibawakan oleh Pak Bahrudin. Silakan Pak Bahrudin. ya baik, terima kasih teman-teman atas penontonnya. Dan selanjutnya, saya akan sedikit mengupas terkait inovasi dan teknologi di dalam ekonomi Islam. Tidak terdengar, Pak. Ya, baik. Eh, Inovasi dan teknologi sendiri itu di dalam ekonomi Islam sangat berperan penting ya dalam meningkatkan baik dari segi efisiensi, transparansi, atau keberlanjutan. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait area mana ya, di mana aja inovasi dan teknologi yang telah diterapkan di dalam konsep ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama, keuangan syariah ya. Terkait keuangan syariah itu ada yang disebut dengan fintech syariah ya, platform atau sebuah teknologi finansial yang menawarkan bentuk keuangan yang sesuai dengan syariat Islam seperti pembiayaan atau investasi dan asuransi syariah. Kalau dalam hal ini contoh yaitu takaful, aplikasi yang diterapkan itu peer-to-peer lending yang tidak melibatkan sistem riba. Yang kedua adalah crowdfunding syariah atau penggalangan dana untuk proyek atau usaha dengan model sistem bagi hasil dan mendukung usaha kecil ataupun menengah dengan tanpa adanya sistem riba. Terus yang kedua, platform e-commerce ya, yang khusus untuk menjual produk halal atau
memudahkan konsumen untuk menemukan dan membeli barang-barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam atau prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, baik, banyak. Ya. Yang ketiga adalah blockchain dan smart contract. Sebuah teknologi blockchain ini biasanya digunakan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi berbisnis. Sedangkan smart contract atau biasa disebut dengan sistem mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam berbagai transaksi. Dan yang ketiga adalah pengembangan sosial, di mana teknologi ini bisa kita temui biasanya di seperti kalau kita lihat biasanya ada semacam yayasan yang membuka donasi. Biasanya ini tujuannya untuk meningkatkan inisiatif sosial yang sesuai dengan syariah, seperti program-program zakat dan wakaf melalui platform digital yang memudahkan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana tersebut. Ya. Terima kasih. Mungkin sudah lagi banyak. Silakan. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri presentasi kita pada sore ini, kami akan membacakan satu pantun. Ya, di ujung jalan ada bunga, wanginya harum, menambah suka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Baik, Amin. terima kasih teman-teman dan Bapak dosen untuk bersedia mendengarkan ini. Baik teman-teman, mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi, sharing ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman. Persilahkan. Izin, saudaraku. Siap, Om Yusuf. Om, tadi dibahas tentang digitalisasi, inovasi digitalisasi di dalam ekonomi Islam. Nah, pertama adalah yang akan saya tanyakan, bagaimana platform e-learning dapat berkontribusi dalam penyebaran pengetahuan ekonomi Islam dan inovasi di kalangan masyarakat yang pertama. Yang keduanya adalah terkait masalah bank syariah. Yang saya alamin selama saya pernah melakukan kegiatan bisnis dibiayai oleh bank syariah, dan kita pernah juga pakai bank konvensional, dalam proses perhitungan itu kalau kita konversikan ke dalam persentase, itu ada sesuatu hal yang membuat saya selaku orang Muslim dan kebetulan juga ingin tadinya hijrah ke bank syariah, akan tetapi yang kita alami di lapangan adalah bahwa skema pembiayaan terutama di dalam kegiatan kita di dalam properti itu seandainya terjadi hal yang menurut saya itu tidak mencerminkan terkait masalah syariah. Nah, eh, sistem cara perhitungannya pun kita juga tidak mengerti. Nah, mungkin nanti bisa sama Pak dosen ya. Ketika kita kumulatifkan dalam jangka waktu 2 tahun misalnya target kita penjualan, lalu 2 tahun itu tidak habis misalnya. Ternyata bagi hasilnya itu dikumulatifkan ke tahun berikutnya dengan kontrak yang baru tadi. Nah ini seperti apa terkait dalam proses aturan yang nantinya akan kita usulkan betul-betul syariah bener, dan waktu itu saya 2 kali 3 kali dibiayain bank syariah. Nah itu terkait kerugian. Ternyata kerugi benar itu ketika kita mau bagi rugi pun sulit untuk bisa diterima. Nah, kira-kira konsep apa yang nantinya akan bisa dijadikan daya tawar persaingan ketika kita menawarkan produk pembiayaan syariah itu dengan bank konvensional sehingga bisa berbanding paling tidak lebih ringan daripada bank konvensional. Terima kasih. Dua itu aja. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas Ini banyak pertanyaannya. ya kata Untuk ini gimana ya? Apa kita langsung jawab atau kita gabung dulu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? kan timnya kan ada banyak tuh. Nah, Iya, masing-masing tolong dicatat iya, dan masing-masing punya bagiannya ya. iya, siap. Nanti Nah, Pak Fakhrudin siapa jawab siapa, nanti iya, Mbak Nia siapa jawab siapa gitu ya. Kemudian iya. ini yang udah resen ini di apa? Mungkin langsung aja digilir satu-satu. Mungkin dari Mbak Faihatul tadi udah angkat tangan, Mbak Raihanul, Raihatul, dua-duanya tul.
Ya. Izin bertanya. Haji Baik, Muhammad silakan Mbak Rohetul Jannah Mas Yusuf. Ya, mohon pertanyaannya. maaf nih, lagi di luar nemenin suami olahraga. Ya. Wah, Oh iya, mantap. wah ada nih. Saya nggak ditemanin ngajar ini sama istri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok satu bahwa terkait dengan ekonomi makro ini kan ada hubungannya juga dengan kebijakan ya. Kalau bicara ekonomi makro Islam, berarti kebijakannya pun akan berporos atau menggunakan eh, kebijakan sesuai dengan syariah gitu. Namun di kenyataannya gitu ya, permasalahan kemiskinan, pengangguran gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang eh, memutus kerjakan para karyawan, bahkan ada BUMN pun sekarang sudah mulai eh, menawarkan pensiun dini itu, karena beberapa teman saya yang suaminya itu BUMN itu sudah mulai akan mencari pekerjaan gitu seakan atau memulai mencari usaha seperti itu. Nah, dalam hal ini kaitannya ekonomi makro Islam, nah seperti apa eh, yang terjadi pada Indonesia gitu ya? Artinya eh, eh, perlu ada kekinian ya dan kedisinian gitu. Kalau kita bicara tentang teori, kita juga perlu tahu kekiniannya seperti apa permasalahannya gitu dan kedisinian dan kekinian di sini maksudnya adalah keindonesiaannya. Begitu. Terima kasih kelompok satu. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam pertanyaannya warahmatullahi. Mbak Ibu Rohetul Jannah. Selanjutnya, banyak nih yang menanya nih. Iya, Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya pada pemateri. Tadi kan disebutkan salah satu yang bertentangan dalam ekonomi Islam itu adalah riba ya. Apakah setiap riba dalam bentuk apapun ini pasti diharamkan secara mutlak? Kemudian, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktek riba di zaman sekarang yang sudah banyak sekali di lingkungan kita saat ini? Dari mulai jual beli, pasti kita ditawarin, kredit aja ya, Mbak, Bu, seperti itu. Ya. Kemudian, kredit itu kan berbunga ya. Ya. Kemudian, bank keliling, sampai dengan pinjol yang akhirnya banyak orang-orang tersebut terjerat. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak dapat melunasi hutangnya, malah semakin banyak, maksudnya semakin hari itu semakin banyak bunganya karena ya bertambah terus. Nah, ini kan yang banyak terjebak itu adalah orang-orang menengah ke bawah. Bagaimana cara untuk melakukan atau menanggulangi praktik riba di zaman sekarang ini? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dengan baca kita aja nih. Eh, Mbak Fatin Inayal. Pak Pak Farudin ya. suaranya kecil. Iya nih Pak, harus dipegang terus ini. Aduh. Mungkin mungkin banyak kecil gitu ya kita. Suaranya nggak kedengaran ya. Ya baik, terima kasih Mbak Fatin Inayal untuk pertanyaannya Memang yang kecil harus dipegang. terkait masalah riba ya. Ya baik. Selanjutnya siapa lagi? Bapak Khairin Pasihin. Suaranya kurang jelas, Pak. Apakah masih kurang jelas ya? Kurang dikit, deketin lagi, Pak. Kayaknya duluan Pak Haji deh yang angkat tangan, Pak. Pak Udah Haji maksimal Aditama ini. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ya, Ya. baik silahkan Bapak Khairin Pasihin. Izin bertanya masih seputaran riba Ya. terkait dengan tujuan ekonomi Islam atau bank bank syariah, bank-bank syariah yang ada di Indonesia yang memang menghindari riba begitu ya. Padahal dalam praktiknya mohon maaf di sana juga masih ada kredit yang kalau kita bandingkan dengan bank-bank konvensional itu sama begitu. Bahkan lebih ringan bank-bank konvensional yang saat ini misalkan contohnya Bank Mandiri kurnya itu di bawah 1%, sedangkan bank syariah itu malah lebih tinggi.
Kemudian untuk pembiayaannya misalkan dibagi hasilnya itu tinggi sekali dikenakan, dan ditambah lagi dengan biaya administrasi, belum lagi dipersulit dengan jaminan. Kalau tidak ada jaminan, ada kos kolateralnya hampir 10%, jadi agak mempersulit begitu bagi nasabah. Sehingga penilaian kami praktik riba malah ada di sana, mohon maaf. Yang seharusnya kalau kita saklek ya, menurut aturan agama, ya seharusnya eh, dipermudah urusan usaha ini, di mana masyarakat hanya membayar pokoknya saja. Nanti bagaimana seringan-ringannya lah dibantu untuk bagi hasilnya. Mungkin itu yang bisa didiskusikan bersama. Sekedar itu Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi ada yang segmen kedua Waalaikumsalam. nih ya. Jadi ini ada 3 orang ya yang penanya. Ya, baik. Ya. Monggo direspon dulu, nanti berikutnya Mas Iwan, Mas Ade, Mas Aji ya. Nah, nanti takutnya lupa lagi. Ya, benar Pak. Ini pertanyaannya sudah banyak dari 3 orang yang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah ekonomi B. pro syariah, ekonomi Islam maksudnya, maaf ya. Eh, Baik, untuk pertanyaannya Pak Yusuf tadi ya terkait masalah skema pembiayaan syariah ya, skema pembiayaan syariah, bank syariah dengan bank konvensional. Platform e-learning dulu Om, Oh ya, maaf. terkait masalah digital ya. Ya, nggak apa-apa saya jawab dulu itu deh. Soalnya yang ada di pikiran saya itu dulu. Siap, terima kasih Pak. Ya, tadi pertanyaannya Pak Yusuf terkait masalah skema pembiayaan syariah itu ada apa ya? Ada hubungannya dengan pertanyaannya yang diajukan tadi sama Pak Hairul Fasihin yang terkait bank syariah, bagaimana bank syariah dan bank konvensional itu berbeda ya terkait apa skema pembiayaan, pinjaman dan lain sebagainya. Memang sebagaimana diketahui bahwasanya antara bank konvensional dan bank syariah itu yang berbeda adalah salah satu di akad ya. Yang sebagai yang kita ketahui itu bank syariah sendiri menerapkan sistem akad. Jadi eh, apa ya, dari contoh struktur pembiayaan aja kalau kita lihat ada yang disebut dengan skema bagi hasil ya atau profit and sharing. Kalau bahasa syariahnya itu adalah mudharabah, di mana kalau bank syariah sendiri itu memang dia menyediakan dana untuk dikelola dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi tidak ada istilah bunga. Jadi kesepakatan itu sudah disepakati di akadnya itu ya. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa kalau kamu umpamanya menunggak pembayarannya, kamu kena denda. Nah, dan untuk apa pembiayaannya atau pembayarannya sendiri itu biasanya itu kalau syariah, sistem syariah itu sudah ditentukan. Jadi tidak ada perubahan ketika kita namanya di bulan pertama kita bayar sekian, di bulan kedua kita bayar sekian. Seperti itu. Terus yang kedua ada istilah di dalam bank syariah itu adalah skema jual beli. Skema jual beli. Kalau yang disebutkan tadi sama Pak Yusuf sendiri itu kenapa bank syariah justru lebih banyak mengambil keuntungan dibanding dengan bank konvensional itu sendiri. Ya, ya. Kalau bank syariah biasanya tuh tahu saya ya di awal memang sudah ada akad. Contohnya kalau kita KPR ya itu 50% kita sudah harus membayar ya 50%, dan setelahnya itu tidak ada lagi embel-embelnya, tidak ada biaya keterlambatan dan ya, tidak ada istilah denda-denda seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Yusuf ya. Terus yang kedua terkait masalah e-learning ya, bagaimana apa tadi ya Pak Yusuf, pertanyaan yang pertama tadi saya agak lupa tadi pertanyaan yang pertama itu terkait masalah e-learning. Bagaimana platform e-learning dapat berkontribusi dalam penyebaran pengetahuan ekonomi Islam dan inovasi di kalangan masyarakat. Ya, ya baik. Jadi intinya digitalisasi itu seperti apa yang kita sosialisasikan? Judul tesis nih Pak Yusuf. Baik, lanjut. Baik Pak Yusuf, terima kasih pertanyaannya terkait masalah digitalisasi e-learning. Bagaimana kita ketahui sekarang itu memang sudah masuk masanya sistem inovasi e-learning, di mana sekarang hampir semua
instansi pembiayaan bahkan mungkin perbankan sekarang sudah menerapkan sistem seperti itu, sistem e-learning. Memang diberikan kemudahan kepada customer atau kepada masyarakat untuk mengakses. Seperti yang saya tadi jelaskan, bahwasanya di dalam takaful sendiri ada yang disebut dengan peer-to-peer. Jadi ketika masyarakat atau warga yang ini umpamanya mengajukan pinjaman ataukah ingin meminjam di instansi tersebut, maka dia hanya cukup mengakses aplikasi tersebut. Dan skemanya itu tidak ada sistem riba. Jadi tidak ada sistem kelebihan atau pembayaran ketika nanti pemanggil dan membayar. Jadi sistemnya itu sudah terstruktur di dalam aplikasi tersebut. Jadi memang bulan-bulan yang mungkin pertama yang dibayar sekian, jadi bulan keduanya sekian. Jadi tidak ada penambahan dalam pembayaran tersebut. Seperti itu, Pak Yusuf. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan terkait masalah pertanyaan saat ini. Ya, silakan teman-teman. Oke, izin menambahkan Ya. Dari beberapa diskusi tadi. Terima kasih atas responnya, ternyata banyak ya. Tapi kalau saya menganggapnya ini agak mirip-mirip ya dari Pak Yosef mengenai bank syariah tadi katanya KPR-KPR-nya agak mahal. Kemudian dari Mbak Faifatul Inayah mengenai riba, cara menanggulanginya. Kemudian Pak Heron Fasihin BI, pembiayaannya lebih tinggi. Ini agak mirip-mirip ya pembahasannya berkaitan kenapa bank syariah itu kesannya kok lebih mahal padahal harusnya membantu masyarakat lebih memudahkan gitu. Memang yang kalau saya alami ketika di perusahaan kita anggap kita mau hijrah, ternyata konsekuensi yang kita harus terima adalah biayanya jauh lebih mahal. Kalau saya perhatikan bahwa di bank syariah itu memang prosesnya yang membedakan adalah betul akad tadi seperti dijelaskan sama Pak Fahrudin. Sebenarnya sama ya antara orang-orang yang pacaran dengan orang-orang yang menikah, yang membedakan kan akad ya. Orang pacaran bilang aku suka padamu selesai, tapi kalau dia berkholwat haram. Tapi kalau ada nikah, ada saksi, kemudian ada wali, berakad itu cara Islam, sama-sama berakad itu sebenarnya, maka jadi halal. Nah, itu yang membedakan. Maka di bank syariah dan bank konvensional, menurut saya itu yang jelas membedakan. Ternyata di dalamnya juga di bank syariah itu ada lagi biaya-biaya yang muncul. Kalau tadi sharing profit atau bagi hasil, kalau di konvensional bunga, konsepnya mirip, tapi akadnya yang berbeda. Jadi nggak mengikuti fluktuatif bunga, tapi akadnya sudah ditentukan di awal. Kalau tadi konsep mudharabah ditentukan di awal 1 juta misalnya, oke, beli barangnya dianggapnya 1.100.000. Nah, 100 ini udah disepakati di awal. Tapi kalau di konvensional nanti lihat bunganya berapa persen misalnya, itu ada ketidakjelasan, ketidakpastian atau goror itu yang nanti akan membedakan di bank syariah. Kemudian di sana juga nanti ada tambahan ujroh ya. Ujroh itu eh, jasa atas administrasi di bank itu biayanya ternyata lebih besar juga. Kalau saya diskusi dengan orang-orang bank sendiri, eh, memang secara pencatatan di bank syariah itu lebih banyak dibanding konvensional. Karena berkaitan kebutuhan akad-akad tadi. Makanya secara administratif, dia membutuhkan cost yang lebih tinggi. Maka kalau saat ini kondisinya ada, di Indonesia masih banyak bank syariah yang mayoritas pasti lebih mahal. Kalau secara yang saya temui ya, ketika saya compare Bank Mandiri, Bank BCA, sama Bank BNI Syariah waktu itu. Dan sekarang jadi BSI, saya kira dengan BSI yang asetnya lebih besar, kemudian bagi hasilnya akan lebih rendah buat kita pengusaha lebih lebih dapat margin lebih besar gitu. Ternyata enggak, lebih besar juga. Nah, faktor apa? Kemungkinannya adalah faktor yang ketika BSI ini besar, organisasinya besar, cost-nya juga akan lebih besar. Kenapa? Karena tadi dengan cost yang lebih besar tadi, ya di casnya kan kita masih berorientasi sama hal-hal komersil nih di Indonesia, bank syariahnya. Jadi belum sampai ke arah apa namanya kemaslahatan umat. Nah, itu yang mungkin perlu digaungkan kembali bahwa dalam konsep bisnis atau ekonomi tidak serta-merta hanya berkaitan sama komersil, laba, margin, apa yang akan kita dapatkan, tapi juga dalam rangka kemaslahatan umat kita bermanfaat buat orang lain, anfa'uhum linnas.
Jadi memang kondisi saat ini seperti itu. Mungkin berkaitan sama kenapa bank syariah mahal itu yang bisa saya sampaikan. Berkaitan dengan riba, eh, posisi riba ada istilah juga berkaitan sama akad. Ini agak panjang kalau dibahas karena saya juga kurang terlalu paham nih kalau yang istilahnya. Tapi yang saya atau kami lakukan di perusahaan contoh, ya sudah jelas ya. Halo, sudah Sudah jelas? jelas. Sudah. Yuk, Eh, jelas, jelas. ber- ya contoh yang kami lakukan Sudah, Om. ya kami coba berdiskusi dengan salah satu ustadz bahwa Bank BSI agak susah nih sementara kita dimudahkan dalam Bank Mandiri contohnya. Maka yang kami lakukan adalah dalam rangka ekonomi Islam ini agar perusahaan tetap bisa bergerak, kita tetap action di Bank Mandiri dan Bank BSI. Loh, Bank Mandiri ada bunganya? Ya, ada bunganya. Terus kami lakukan eh, surat menyurat kepada Bank Mandiri, kita bilang, Bank Mandiri kami tidak akan melakukan pengambilan bunga yang akan kami terima. Ternyata nggak bisa. Sistem di BI di Indonesia itu konvensional, bukan syariah. Jadi nggak bisa dilibatkan. Maka itu benturan yang ada di regulasi. Mau nggak mau kita harus menerima bunga itu di rekening. Maka yang kami lakukan dalam rangka melakukan ekonomi syariah, kami pisahkan akun bunga itu, akan kami sharing, kemudian kami ambil dananya, kami pisahkan, kami bagikan bukan ke dana sosial yatim dan lain-lain, tapi khusus digunakan untuk CSR, tapi sifatnya umum. Contoh misalnya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan itu tidak diperbolehkan ke ranah masjid atau makanan atau yatim apalagi. Nah, itu kita memisahkan itu. Kenapa? Karena memang itu yang kita hadapi bahwa konsep riba ini ya memang memang sebesar itu, tapi kita bisa melakukan apa namanya pencegahan-pencegahan kecil di lingkungan kita dulu. Karena kalau bicaranya lingkungan besar itu memang agak berat. Karena ya masih putus-putus. Ya, Ya, jelas, jelas. Mantap. ya. Jadi Ya, Mas. Jelas banget kok, Mas. karena oke, terima kasih. Jadi posisinya kalau riba secara keseluruhan di Indonesia itu agak berat karena bank konvensional masih merajai. Regulasi-regulasinya pun masih berorientasi ke sana. Dan kita juga bukan negara Islam, kita negara Republik yang benar-benar semuanya harusnya ada. Cuman memang yang menjadi PR kita, mungkin nggak kita Muslim terbanyak, tapi bisa menggerakkan, menggaungkan ekonomi Islam ini dengan pergerakan-pergerakan kita. Problemnya, kita juga banyak yang adanya di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank konvensional lainnya. Itu jadi PR kita bersama-sama mungkin. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fadil. Izin sedikit menambahkan masalah pembiayaan atau aset. Kalau saya mungkin bisa sederhanakannya seperti ini Pak ya. Jadi kalau di dalam bank syariah sendiri itu kan dia menggunakan sistem basis aset ya atau murabahah. Di dalam bank syariah itu sendiri di mana bank itu harus membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dibutuhkan nasabah. Sementara kan kalau bank konvensional tidak. Ya. Dan implikasinya apa? Ya, jadi ketika bank syariah itu menanggung biaya tambahan, eh, dan ini memang perlu biaya untuk membeli terlebih dahulu. Dan memang ini juga akan menanggung sebuah risiko di mana harga barang dan nilai aset itu selama masa akan berlangsung. Contohnya mungkin ketika kita lihat pembiayaan rumah lah, contohnya yang kita pakai basis murabahah. Di sini kan bank membeli rumah tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan harga mungkin yang sudah ditentukan dan sudah termasuk margin atau keuntungan. Ini berbeda dengan yang diterapkan sama bank-bank konvensional di mana bank konvensional itu menisbatkan kepada nasabah itu sendiri. Seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ya. Izin Pak, boleh ikut nimbrung diskusi Pak? Boleh, boleh Pak, boleh. Ya, silakan, Oke. silakan. Baik Pak, saya Giman Pak. Dalam hal ini yang yang ingin kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa namanya makalah kita hari ini adalah tentang makronya ya, makroekonomi Islam. Jadi di sini kalau kalau saya melihat adalah bagaimana
misalnya kebijakan itu dibuat. Jadi apakah itu sesuai dengan Islam atau tidak? Misalnya satu negara tadi juga disebutkan bahwa peran negara di sini apa. Terus yang kedua adalah peran dari lembaga itu sendiri. Misalnya tadi banyak didiskusikan masalah perbankannya. Apakah lembaga negaranya ini adalah sudah menerapkan membuat aturan-aturan yang seharusnya. Terus yang kedua adalah apakah lembaganya juga seperti itu. Nah, ketika dalam praktek ada kesenjangan tidak sesuai dengan tujuan daripada negara maupun lembaga itu sendiri menetapkan suatu kebijakan, nah itu yang masalah. Di kita sebagai katakanlah sebagai umat Islam, di sini tinggal kita pilihan kita mau kemana nih. Saya ambil contoh tadi masalah misalnya apa namanya aturan tentang kredit gitu ya. Aturannya mungkin sudah benar, kan di situ secara aturan nggak dilihat besarnya apa namanya biaya yang harus dikeluarkan, tapi apakah aturannya itu sudah benar? Kalau aturan sudah benar ya berarti sudah apa namanya sudah menerapkan sistem Islaminya. Tetapi kalau aturannya yang salah, walaupun secara secara hitung-hitungan barangkali lebih kecil, nah kalau aturannya nggak sesuai dengan yang dibuat oleh lembaga katakanlah Bank Islam tadi, ya berarti secara prinsip dia tetap tidak mencerminkan Islaminya. Jadi di sini kalau pendapat saya bukan masalah besarannya daripada kebijakan itu, tetapi yang jadi masalah apakah kebijakan itu sesuai dengan aturannya dalam pelaksanaannya ya. Kita sebagai nasabah, apakah kebijakan tadi sudah sesuai? Artinya misalnya bunganya tadi, walaupun bunganya lebih besar di bank lebih kecil di bank konvensional, tetapi kan secara sistem, secara aturan bank konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam. Tetapi di BSI katakanlah, walaupun kelihatannya biayanya lebih besar, tetapi kalau dia menerapkan prinsip-prinsip Islam, nah harusnya yang benar kalau menurut saya yang itu. Jadi di sini bukan masalah siapanya, tetapi adalah apakah aturan yang diterapkan tadi sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Mantap, Oke, Pak Giman ini. mau nambahin Pak dosen sebentar. Mau nanggapin Eh, dari Pak Giman? Ya, silakan Pak. Mungkin Ya. ada yang belum ini dulu, apa namanya, yang belum terjawab atau mau Ya, nanya dulu. jadi kita Ini masih Pak ada Giman ini ya, sepemikiran saya, sependapat juga nih. Sedikit saya disclaimer juga. Jadi saya sangat sesuai dan saya pemikiran juga seperti gitu bahwa yang dilihat itu bukan masalah besar atau kecil untungnya karena dalam perdagangan itu boleh saja kita ngambil untung berapapun asal sesuai dengan kaedah atau ketentuannya kan begitu ya. Nah, ini sekarang pertanyaannya ketentuannya sesuai nggak dengan syariah? Benar nih. Eh, Mantap, udah terjawab semua itu yang tadi masalah hutang, masalah besar, marginnya dan segala, segala macamnya. Terus juga kan memang kenapa bank syariah ini besar karena memang ya lagi-lagi karena belum ya berapa lah ya presentasi perkembangan bank syariah atau keuangan syariah di Indonesia ini kan masih kecil ya. Jadi mungkin perlu juga gitu ya bahasa istilah lainnya itu jual barang itu mahal kan gitu ya untuk mendapatkan margin atau mendapatkan jasa atau ujroh tadi. Sementara bank konvensional ya sudah merajai, sudah menguasai ya. Sementara bank syariah sendiri cuma berapa persen gitu kan, hanya sangat kecil sekali. Dan itu perlu di apa mungkin dengan cara-cara ya bahasanya jual barang dengan mahal atau dengan cara-cara yang apa namanya istilah itu ya. Eh, Ya intinya kembali lagi tadi sesuai dengan kesesuaian dengan syariah itu selagi dia sesuai dengan syariah mau jual mahal pun juga nggak ada masalah. Dan satu lagi memang ini konsekuensi ya, konsekuensi kita bukan hanya di dunia saja, tapi juga masalah akhirat juga ya. Masalah akhirat kita ke syariah itu tujuannya untuk akhirat juga gitu. Memang akhirat itu memang lebih mahal, Pak. Terus juga yang terakhir saya mau komentari gini, ada kaedahnya
mala tutruku kulluh la yutruku kulluh. Itu kaidah Imam Syatibi kalau nggak salah. Jadi apa yang belum kau dapat lakukan secara sempurna, maka jangan kau tinggalkan keseluruhannya. Nah, mungkin teman-teman ada yang paham maksudnya ini. Jadi bank syariah ini adalah upaya untuk melakukan eh, apa namanya Islamisasi ya, keuangan atau ekonomi ya bagi umat Islam. Jadi walaupun belum 100% prinsipnya mungkin belum 100% syariah atau belum sesuai dianggap belum sesuai dengan syariah. Nah, ini bagian upaya kita harus mendukung gitu ya. Kebetulan memang kemarin saya itu ijtima sama sanawi 3 hari, 2 hari. Kemarin ya, mungkin teman-teman eh, pernah saya informasikan itu ya. Itu bagaimana ekonomi syariah ini harus di apa istilahnya ya? Gaungkan, Bahasa lain itu digaungkan, digaungkan. harus digenjot lah gitu ya, agar naik gitu Ya. supaya ininya kelihatan presentasinya gitu. Dan lagi-lagi memang ini juga tantangan ya, karena tantangan ekonomi syariah ini image-nya itu dianggap mahal dan ribet syariah apa syarat-syaratnya. Karena gini, kalau kenapa mungkin konvensional tidak ribet, tidak apa? Karena mereka tidak akan memikirkan masalah ini dan itunya. Karena kalau contoh gini, ada eh, produk atau apalah gitu ya dikasih aja karena memang tujuannya mereka begitu. Dan mohon maaf, yang prinsip riba itu tujuannya semuanya menjerat. Sementara di syariah ini bagaimana pahit-pahitnya seperti apa kan gitu ya. Kalau Ya, kita nggak ya, mampu ya udah kan gitu ya, nggak usah ngutangkan gitu bahasa kasar. ya mungkin Menyelamatkan kalau syariah. mungkin Ustaz. mungkin kalau konvensional Pak lebih mudah aksesnya, lebih mudah aksesnya dibanding dengan syariah seperti itu. Ya, terus juga gini mungkin teman-teman, kenapa syariah ini lebih berat? Karena mungkin karena kita belum terbiasa, karena mindset kita masih konvensional, jadi selalu membanding-bandingkan. Coba kalau udah syariah semua, saya rasa udah merasa sama aja kan gitu ya. Seperti hal kita merasakan menggunakan di saat konvensional kan gitu. Nah ini PR juga teman-teman. Tapi Izin intinya Prof, saya tidak mengatakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sudah sempurna belum. Karena saya izin Prof. nasional itu mengkaji juga di beberapa fatwa-fatwa itu juga belum begitu eh, terlaksana dengan baik walaupun aturannya sistemnya udah bagus tapi mohon maaf gitu ya SDM-nya kita masih belum begitu paham dan masih banyak yang konvensional juga gitu teman-teman ya. Nah ini jadi saya tidak mengatakan sudah sempurna belum. Inilah PR kita tadi kata Pak siapa tadi itu Izin Prof, nambahin Prof. yang mana tadi yang komentar. Ya, Pak Izin Yusuf, Prof, Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak Yusuf. izin Prof. Prof, izin yang Baru kami nanti alami yang Prof ya. tulisan dulu. Jadi skema perhitungan, Monggo. halo Prof. Ya, silakan Pak Yusuf. Jadi izin Prof. Jadi yang kami alamin Prof ya, terkait masalah bagi hasilnya pada prinsipnya kita sudah menggunakan produk syariah tersebut Prof. Akan tetapi perhitungan dalam konteks bisnis itu tentu menjadi satu perhitungan selain daripada udah otomatis niat Prof ya. Di dalam dunia properti Prof, misalnya skema perhitungan di bank syariah itu dalam konteks bagi hasil itu dari harga jual Prof. Sedangkan misalnya kita diberi pembiayaan misalnya 10 miliar, pencairan 20 miliar. 20 miliar pembiayaan 10 miliar. Terus pencairannya cuma 20% dari 10 miliar itu Prof. Nah, kalau bank konvensional itu yang dibayarkan ada yang 20%-nya ini Prof bunganya. Tapi kalau di dalam bank syariah itu dari harga jual properti Prof. Jadi misalnya kita harga jualnya 166.000 juta misalnya. Jadi kalau hitungan persentasenya bagi hasilnya itu 2,5% dari harga jual. Nah, sedangkan bank konvensional itu adalah dari uang yang dipakainya, Prof. Nah, ini yang menjadi problem saat ini tuh ketika kita diskusi di dalam sistem perbankan kita itu yang menjadi kendala karena selisihnya selalu gede, besar sekali. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kontrak kita 2 tahun misalnya, Prof, tiba-tiba proyek kita itu tidak habis, maka yang sudah dihitung tadi bagi hasilnya itu include nanti di tahun berikutnya, Prof. Ketika kontrak baru. Nah, seperti itu yang terjadi di lapangan, Prof. Pada prinsipnya kita nggak jadi masalah ya, teman-teman pelaku usaha di dunia kami, Prof ya. Nah, itu tapi kendala di lapangannya seperti itu. Prof. Ya. Memang kalau dilihat dari persentasenya kecil kalau kita hitung itu dari harga jualnya, Prof. Bukan dari uang yang dipakainya.
Karena PR apa tuh? lembaga keuangan ya, keuangan syariah ini. Iya, makanya Pak Yusuf harus dilihat kayak tadi Pak, yang lembaganya itu, yang paling penting kan itu kan nanti dalam proses itu kan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak, itu kan aturannya. Nah, implementasinya tentu tadi karena ini Betul, beda-beda. implementasinya, Pak. Nah, yang jadi masalah di kita ini kan bukan di makronya sebenarnya, di mikronya, di kitanya sebagai pelaku. Ya, Kan Betul, gitu. di mikronya, Pak. Nah, kalau udah sesuai dengan secara makro kebijakan bank itu memang seperti itu dan di dalam akad kita setuju ya nggak masalah. Permasalahannya di mana? Kan di pilihan Pak Pilihannya hidup itu Pak. pilihannya Kan mahal mahal selamat di akhirat atau iya. murah Kan celaka hidup di itu kan akhirat. pilihan Pak. ini Kita secara mau pakai yang hitung-hitungan syariah murni Murah kah masuk atau neraka. kita mau pakai Gini, yang konstruksinya begini, teman-teman. konvensional. Gini, nih. Konstruksinya begini. Karena Dalam konteks Karena di persaingan dalam itu pelaksanaan tentu itu, Pak, mohon maaf nih Pak, sebentar Pak. Ya, ya, ya. Karena dalam Siap, siap. pelaksanaan, seperti dikatakan Pak dosen tadi, bahwa ketika kita melihat di dunia ini kan, kita ada tiga hal kalau menurut saya, ya. Apakah kita bisa merubah dengan tangan kita, dengan lisan kita, atau doa kita. Nah, di kita ini posisinya sebagai mikro, ya kita paling-paling dengan doa, Pak. Dan pilihan tadi. Kalau kita pilihannya sudah di apa namanya di Bank BSI katakanlah, ya dengan segala konsekuensinya. Tapi apakah itu sudah sesuai syariat Islam atau belum? Ketika pilihan kita misalnya di bank konvensional sama, tinggal kita pilih aja Pak. Kalau secara mikro, terima kasih Pak. ya, karena ini kan mungkin Pak Yusuf sudah terjadi ya. Jadi mungkin problem-problem permasalahan mungkin ada yang juga mengalami yang lain atau gimana ya. Saya pada prinsipnya sih sepengetahuan saya kalau produk-produk itu memang kan semuanya ada pengawasan ya dari Dewan Pengawas Syariah itu ya. Ya, Cuman lagi-lagi kan kita kan kadang-kadang masih tercampur baurnya ya antara konvensional dan syariah ini. Jadi pelaksanaan ini bisa dikatakan kadang-kadang ada juga semacam multi ya, kayak multi akad gitu ya, atau kayak multi apa namanya, kayak percampuran gitu ya antara konvensional dan syariah gitu. Sementara yang harusnya syariah itu kan tidak seperti Pak Yusuf ceritain tadi sebenarnya. Cuman nah ini lagi-lagi saya kasus seperti ini juga tidak bisa sih ya merespon sampai tuntas ya. Tapi ini cukup pengalaman buat kita bahwa eh, bahwa kita katakan bahwa kesyariahnya bank syariah itu belum bisa dikatakan 100% mutlak kan gitu itu orang syariah sendiri mengatakan demikian. Bahkan ada di buku eh, Ustadz Irwandi Tarmizi itu kan Mohon maaf Pak Fadil bisa di-mute syariahnya dulu Bang Pak. Syariah kan. Nah, ini jadi gini teman-teman, mungkin upaya yang kita lakukan adalah itu tadi seperti Pak Iman katakan bahwa kita memang harus menelusuri dari awal dulu ya gitu ya. Dan mohon maaf gitu kalau misalnya ada ketidaksesuaian akad atau menjebak itu Pak Yusuf bisa melaporkan sebenarnya gitu ya. Seperti Pak Yusuf Angka juga. Nih Pak Yusuf juga nih. Pak Yusuf Angka itu pernah ceritakan viral kan ketika dia melunasi utangnya tiba-tiba ada semacam apa ya sekian M gitu ya. Pak Yusuf ya. Itu kan Iya, betul, betul. kan bikin jalan tol tuh di bank bank terkenal juga, bank kita bank besar juga ya, bank syariah. Nah, itu kan juga masalah kan, problem kan. Nah, cuman itulah kasuistik yang terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah yang memang setahu saya ada ketidakfahaman atau mungkin ada upaya yang dilakukan bagi pihak-pihak tertentu gitu ya, untuk mengambil keuntungan gitu ya. Walaupun dia berlabelkan syariah, tapi kan orangnya saya yakin belum tentu paham betul pelaksanaan itu ya, pelaksanaan hukum syariah yang sudah atur dalam aturan itu belum tentu paham betul 100% tentang syariah. Nah, saya pernah ada kasus dan ini true story. Saya di bank eh, saya sebut aja lah Bank BTN Syariah. Nah, biar jelas ini. Saya itu mau iseng-iseng tanya KPR rumah. Itu tahu nggak teman-teman di bank dia bank syariah tapi tahu nggak berapa apa gimana menjelaskannya itu apanya
eh, Bunganya. dari banknya, dari pihak marketingnya lah gitu ya. Ini bank syariah loh, tapi menjelaskannya gimana sistem bunga. Nah, ini setahun pertama gini Pak, bunganya Pak, ini sekian, ini naik sekian Pak. Saya langsung istighfar. Gimana sih Mbak? Saya ini orang syariah Mbak, saya bilang itu. Kalau yang namanya syariah nggak ada istilah bunga dikatakan, apalagi berjenjang seperti ini, saya bilang kan. Nah, berarti kan ada something wrong kan, ada sesuatu yang salah memang dalam penerapan gitu ya. Walaupun dia label syariah, tapi kok orangnya seperti ini gitu. Saya langsung ini gitu. Ini paham nggak Mbak apa yang dimaksud dengan akad syariah atau jual beli murabahah atau ini saya bilang tuh. Enggak Pak, ini kita adanya begini Pak, ini platformnya begini Pak. Ternyata masih menggunakan BTN umum kan gitu ya. Jadi jadi saya langsung aja sebut nama banknya karena tadi udah disebut juga BSI Mandiri ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat, jadi kita seperti kasus Pak Yusuf juga gitu yang terjadi, bisa saja hal yang seperti Pak Yusuf katakan yang terjadi tadi bisa juga yang seperti yang saya temukan ini kasus real ya. Saya pengen KPR rumah, akhirnya saya nggak jadi, makanya sampai sekarang nggak punya rumah saya nih. Ngontrak aja lah kata istri. Jadi apa? Saya belum menemukan gitu Pak Yusuf yang betul-betul apalagi kalau di developer gitu ya, Pak Yusuf kan mungkin tahu betul lah bagaimana susahnya mungkin dengan kerjasama dengan bank syariah gitu ya. Saya itu sering nggak jebol gitu di bank syariah itu. Sementara bank konvensional itu nawarin terus gitu ya dengan bunga yang ringan, tapi saya bertahan. Oke lah, walaupun bunganya ringan, saya kalau KPR konvensional nanti aja lah dulu kan gitu saya gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu tadi karena memang pelaksanaannya tidak sesuai dan mereka juga saya lihat belum paham, bahkan menggunakan platform konvensional. Akhirnya, ini berarti kesalahannya bukan pada sistem ya, bukan pada syariahnya. Jadi jangan kita salahkan syariahnya. Konsep Islam itu sudah sempurna, tapi bisa saja dan asumsi saya bahwa yang salah itu orangnya atau SDM-nya yang bekerja di situ, atau mungkin bahkan mereka kamuflase dengan sistem yang ada gitu ya. Atau mungkin dual sistem ya, yang multi akad yang saya bilang tadi, dia modelnya akad syariah tapi yang isinya adalah konvensional gitu. Dan ini banyak terjadi pada bank-bank yang bahkan bank-bank besar juga gitu ya, dengan asumsi mereka ingin mendapatkan apa, dengan alasan bahwa bank syariah juga pengen berkembang juga loh kan, pengen besar juga, pengen kan gitu, banyak lah. Tapi tidak bisa kita selesaikan di sini Pak Yusuf ya dan Pak Giman dan lain sebagainya. Tapi intinya paling tidak diskusi kita ini membuka pemikiran kita dan wawasan kita bahwa eh, ekonomi makro atau mikro syariah ini tentunya sangat perlu kita pahami betul ya, terutama Izin kita izin sendiri. nambahin juga Pak dosen. Oke, yang menanggapi. Izin Ah, sedikit nambahin. Tadi kita bahas tentang syariah kayak nggak syariah, tapi saya merasa ketolong tentang kesyariahannya bank syariah. Contohnya gini, saya punya case ada pembiayaan di BSI, mudorobah, katakanlah 6 bulan, harusnya bagi hasil itu di akhir. Tapi dia berbenturan dengan sistem di BI bahwa setiap bulannya harus cicilan. ya. 1 rupiah. Kenapa? Karena harus ada sistem yang masuk. Secara akad itu kan nggak boleh. Karena proyek belum selesai. Akhirnya kita mengalah. Ini nggak syariah, tapi eh, akadnya konsekuensi akhirat kita nggak mau tanggung. Kita samperin direksinya waktu itu. Itu satu. Yang kedua, berkaitan syariahnya, justru kita dengan Bank BSI menjalankan syariah, kita baru tahu bahwa kita punya proyek di PTA. Ternyata PTA itu menggunakan alat kami yang hasilnya outputnya itu digunakan oleh PT Delta Jakarta. Kalau teman-teman tahu, PT Delta Jakarta itu produksinya adalah bir. Nah, kita baru tahu kalau kita mensupport produksi bir dari bank syariah. Kenapa? Karena dia ketika mau pembiayaan menelusuri ini project untuk siapa, penggunaannya untuk apa. Kita nggak sampai sejauh itu, nggak sampai 2 layer. Mereka sampai pada akhirnya kita cut di project itu bahwa kita nggak supply lagi. Kenapa? Karena kita juga nggak mau mensupport proses produksi bir yang ada di Delta Jakarta. Artinya kami terbantu dari sisi syariat dan ketolong dengan syariahnya Bank BSI. Mungkin itu sharingnya. Terima kasih. Baik, baik, baik. Oke, cukup membantu. Mungkin kita
apa namanya closing yang soal itu kita lanjutkan yang lain. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Giman ini para pemikir-pemikir ekonomi syariah juga ini, Masya Allah ini. Jadi bahan pemikiran, Prof. Betul betul. Ya, Tapi Pak. jangan kepikiran ya Pak ya. Iya, namanya Selesaikan. diskusi, Saya Pak. yakin kalau syariah dijalankan dengan baik dan benar, saya yakin kalau syariah dijalankan dengan benar, nggak akan kalah dengan konvensional. Betul betul. Mantap, Wah, Pak. itu. Mantap. Prinsipnya Lanjut, Pak. memang Lanjut, begitu. monggo. Silakan silakan lanjut yang lain. Tadi ada yang belum dijawab atau seperti apa? Kalau enggak kita selesaikan yang 4 peserta ini, habis itu tutup gitu. Karena ini luar biasa nih, hangat. Pak Fahrudin gimana Pak Fahrudin? Moderator, jangan lupa. Boleh bantu jawab pertanyaan tadi nggak? Ada tadi terkait masalah kredit, Pak. Beberapa yang bertanya bahwa kredit itu dinyatakan bagian dari riba gitu. Nah, mungkin perlu diluruskan bahwa kredit itu seperti pengetahuan yang saya dapat ya, kredit itu bukan bagian dari riba selama akadnya di awal itu yang disepakati. Kembali seperti tadi Pak Fadil sampaikan bahwa yang membedakan antara riba dengan bukan riba adalah akadnya. Kenapa demikian? Karena terus terang saya sendiri adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang kredit gitu. Dan ini sudah beberapa konsultasi dengan ahlinya. Jadi yang membedakan adalah singkat saja seperti ini, Pak. Saat saya menjual handphone harga 1 juta, kemudian dibayar 10 bulan, saat itu kita tetapkan keuntungannya. Jadi di akad itu adalah saya jual handphone harga 1.500.000 dicicil 10 kali dengan 1 kali cicilan 150.000. Nah itu disepakati di awal. Maka walaupun itu bentuknya kredit, itu insya Allah tidak bagian dari riba. Karena jual beli tapi bentuknya dicicil. Nah yang menjadi riba adalah saat yang diakadkan adalah harga 1 jutanya gitu. Ya, Dan ya. tidak ada akad jual beli di sana. Kemudian ada bunga setiap bulannya sekian seperti yang sekarang kita lakukan ya. Kemudian apabila terlambat nanti harus ada denda sekian. Apabila tidak mampu bayar 3 bulan barangnya akan ditarik. Nah, jadi walaupun pada ujungnya secara angka akan ketemu juga 1.500.000 gitu. Iya, Nah, ya. tapi yang membedakan adalah di awal. Nah, itu mungkin yang perlu sama-sama diluruskan bahwa sekali lagi kredit itu tidak semuanya bagian daripada riba, tergantung kembali kepada akadnya. Itu saja Pak tambahannya. Terima kasih. Mantap. Kalau ada koreksi Ya. dari Pak dosen, terima kasih. Itu simpelnya kalau saya mau simpelkan itu namanya bai'ul murabahah namanya kan. Jual beli secara murabahah. Kalau dalam syariat ada ya. Bahkan juga Rasulullah juga menghalalkan bai'ul murabahah ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan berapa modalnya dan berapa keuntungannya ya, kemudian dicicil selama sekian bulan kan gitu ya. Tanpa harus menyebutkan berapa bunga atau kelebihan dari cicilan itu dan tidak ada yang namanya denda dan penarikan barang. Nah, udah jelas itu, udah syariah itu. Kita sebenarnya syariah itu jangan terlalu terpaku mana ayatnya mana hadisnya. Kalau udah sesuai, udah saling antara dimingkum ya kan, itu udah termasuk akad syariah sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi simpel sebenarnya. Dan ini sebenarnya sangat membantu nih Mas Ade ya. Saya juga kalau ada nih mau kredit juga sini. Ada nggak kredit syariah yang kayak gitu? Mau beli Pajero saya ini. Boleh Pak, kalau dananya pas masih ada. Nah, itu. Jadi Di Garut boleh, Prof. kan Di masalahnya Garut itu, boleh. itu susah nyarinya gitu teman-teman yang ada ujung-ujungnya sama juga gitu kan. Katanya pembiayaan syariah tapi ujung-ujungnya mirip kayak ini gitu. Artinya belum pure lah dari segi sistemnya belum pure syariah gitu. Tapi apakah beruntung orang-orang yang syariah seperti itu? Ya pastilah karena dia eh, apa ya keyakinan itu bukan pada barang atau pada orangnya, tapi keyakinan itu pada Allah gitu ya. Allah yang memberikan rezeki. Makanya dia nggak takut kalau orang nggak bayar, orang dia nggak takut barangnya dibawa kabur atau dibawa lari atau nggak nggak dicicil gitu ya, karena Allah yang menjamin. Dan insya Allah itu luar biasa menurut saya. Artinya gini teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan walaupun hanya sekecil apapun ya kita mulai gitu. Kita mulai dari usaha kita sendiri. Dan saya pernah juga melakukan karena dulu pernah jual beli mobil tua ya, mobil tua itu
persis juga seperti itu. Bahkan eh, cash sama apa namanya nyicil, cuman nyicilnya kan nggak bulanan ya, ya kapan ada duitnya gitu, sama aja gitu, nggak berbeda gitu. Ya saya beli misalnya waktu itu 20 juta misalnya, ada mobil tua lah itu, mobil-mobil murah. Ya udah 20 juta dia kasih 10 juta dulu DP-nya. Nanti yang 10 juta lagi ya kapan ada duitnya, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan juga gitu. Nah, silakan nggak ada masalah. Bahkan tidak ada harga cash sama harga eh, dicicil itu sama saja gitu. Cuman mungkin bahasanya nggak kredit ya. Cuman mungkin apa namanya dicicil dengan ini aja gitu. Dengan tidak bersistem ya. Karena membantu UMKM juga, orang-orang kecil juga gitu. Biar pengen punya mobil gitu loh. Gitu. Yang penting dia amanah dan saya tahu rumahnya, dan kalau perlu dia punya usaha kan gitu. Biar ada semacam inilah gitu, harapan dia bisa bayar juga gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi gini, kita simpelkan bahwa syariah itu tidak seribet yang kita bayangkan juga gitu ya. Cuman gini, memang lagi-lagi tadi ada ngomong BI ya. Kita memang masih ada aturan dengan BI juga. BI itu kan memang tidak pure semuanya syariah ya. Karena hanya ada sub syariah di situ. Teman saya ada di BI itu sub syariah, dia ngurusin bagian sub kecil itu. Itu juga nggak eh, sistemnya juga tidak ini gitu ya, tidak siap lah dikatakan seperti itu. Hanya konsultasi saja gitu, tidak memberikan solusi yang konkret juga gitu ya bagi apa namanya lembaga-lembaga keuangan. Apalagi mereka kan masih ngurusin yang konvensional yang besar itu kan, jadi tidak begitu terlalu terlihat, walaupun mereka juga ada sub bidang ya menangani tentang syariah ini. Jadi artinya gini lah teman-teman, apa yang bisa kita lakukan tadi yang saya bilang dalam kaidahnya itu, maka lakukanlah. Jangan karena kita nggak bisa melakukan secara 100% syariah, akhirnya syariah itu kita syariah gitu ya, nggak kita laksanakan gitu. Nah itu komentarnya ya Mas Ade, sangat membantu juga. Monggo yang lain, ini masih ada yang angkat tangan 2 orang lagi nih, atau Oke, yang jadi terjawab. mohon izin. Jadi moderatornya sedang izin, ada sholat jenazah. Beliau bergeser dulu. Coba saya ambil alih. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang 4 tadi ya, dari Pak Yusuf, Pak Herul Iya. Fasihin, Bu Royhatul, dan Mbak Faihotul, kita anggap sudah selesai karena semuanya berkaitan ya, baik dari tentang prinsip syariah di ekonomi makro sempat dibahas, BI-nya, ribanya, bank syariahnya kayak sebenarnya udah kita tuntaskan dengan diskusi yang hangat ini. Bisa kita lanjutkan ke Pak Aji Aditama dan setelahnya mungkin Pak Iwan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fadil. Uh, sedikit Pak Fadil, mengenai ekonomi Islam, berarti kan kita ada tolak ukur ya mengenai ekonomi Islam ini, terutama ekonomi yang berkembang di negeri tetangga ya, yaitu di Malaysia. Faktanya pada tahun 2023 itu Malaysia lah yang masih mendapat predikat nomor 1 ya di State of Global Islamic State ya, Islamic Economy itu ya. Nah, saya ingin tahu ya, maksudnya yang saya tahu itu 3 faktor kenapa kita kalah dengan Malaysia, yaitu mengenai regulasi, pendidikan, dan riset. Kira-kira pemateri ini bisa nggak mendefinisikan gitu ketiga hal itu, kenapa kita bisa kalah dengan Malaysia dari ketiga hal itu, regulasi, pendidikan, dan riset itu sendiri, yang membuat kita walaupun 2024 ini tinggi gitu ya kemajuannya ekonomi Islam di Indonesia, tapi kita tetap tertinggal daripada Malaysia. Coba pemateri bisa tolong jelaskan mengenai hal tersebut. Terima kasih Pak Fadil dan lainnya. Baik, terima kasih Mas Aji. Monggo kita tampung dulu sementara. Dipersilakan Pak Iwan. Untuk teman-teman grup yang lain atau teman-teman di luar grup juga boleh nanti kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung. Pada Pak Iwan, monggo silakan Pak. Baik, makasih Pak. Teman-teman, Pak dosen, terima kasih waktunya. Eh, yang pertama saya ingin menanyakan tentang apa ya?
Ya mungkin ini agak terlalu teknis, tapi sih tadi sudah sebagian dijawab ya. Jadi mungkin jawabannya tadi saya tangkap bukannya eh, apa namanya syariahnya yang salah, tapi memang sistemnya atau orangnya gitu kan. Tapi sempat saya sempat detil gitu ya Pak dosen. Ketika kita membandingkan dalam pembelian sebuah kendaraan gitu, saya disodorkan dengan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Saya hitung-hitung kok agak beda gitu. Ya yang tadi dibilang teman-teman dan Pak dosen katanya lebih lebih mahal gitu kan. Dan itu terjadi. Dan saya kurang sepakat juga kalau prinsipnya atau apa namanya statementnya eh, lebih baik mahal daripada murah tapi masuk neraka. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik murah tapi masuk surga gitu. Itu PR-nya besar itu. Iya. Jadi jangan jangan ya. Jadi di masyarakat karena terlalu terlalu apa ya? Terlalu kompleks kalau kita bahas tentang ekonomi Islam yang mahal, penting masuk surga gitu kan. Ya, ya. Variabelnya banyak banget itu kalau kita bahas. Kalau kita lebih simpel kan ya murah tapi masuk surga. Yang kedua, eh, penduduk Indonesia ini kan 86% ya Muslim. Di dunia itu 25%. Kalau di Indonesia itu pertumbuhannya itu berapa itu? 86% itu. Jadi saya belajar ekonomi Islam ini dari tahun 95 itu ya. Tapi saya lihat perkembangannya itu lambat gitu sekali di Indonesia untuk ekonomi Islam ini. Kita bukan hanya di kuliahan saja belajar, tapi di musola, di masjid, di mana-mana bicara tentang ekonomi Islam. Tapi coba kita perhatikan ekonomi apa lembaga-lembaga keuangan dunia yang menguasai itu siapa gitu kan? Ada World Bank, ada IMF, ada segala macam, ada lembaga investasi dunia juga, ada lembaga-lembaga apa namanya pembangunan juga di tingkat internasional. Tapi di mana eh, orang Islamnya gitu ya, Muslimnya? Ini jadi pertanyaan besar. Dan sekarang kan pemerintahan baru nih, pemerintahan Prabowo. Saya bisa minta gambaran nggak nih dari yang diskusi hari ini atau kelompok hari ini bisa memberikan gambaran nggak tentang harapan ke depan pemerintahan baru ini terhadap ekonomi syariah? Ya, bagaimana supportnya, bagaimana ininya segala macam. Karena sekarang aja pinjol udah apa namanya pinjaman online terus pinjaman yang ke rumah-rumah gitu kan sudah masuk gitu kan bagaimana syariah bisa berkembang kalau kita dikuasai oleh market-market yang seperti itu. Dan gambarannya seperti apa ya untuk pemerintahan ini nih untuk bisa ya kita dengan umat yang terbesar masa ia kalah sama kredit po apa itu cair mudah cair gitu kan. Sekali itu. Itu mungkin dari saya Pak dosen mohon bisa pencerahannya. Terima kasih Mas Iwan, luar biasa ini responnya. Mas Fadil, mungkin udah habis yang bertanya, mungkin bisa direspon. Nanti sambil apa saya nyala-nyala juga Berjalan. sedikit. Oh ya. Oke, boleh, boleh. Berhubung waktunya sudah 9 menit lagi ya ternyata. Nah, ya. Ada dua pertanyaan dari Pak Aji berkaitan sama Indonesia kalah sama Malaysia. Bukan bola sih, tapi syariah ternyata. Kalah syariah kita. Bola juga kalah. Bola udah lumayan, Pak. Udah bagus Kita bisa Pak. ngeledekin lah. Ya, tadi kalau disebutkan ada regulasi, ada pendidikan sama riset. Saya belum cari-nyari sesuatu apapun nih, karena waktunya juga pendek. Ya. Cuman yang saya tangkap bahwa eh, di Indonesia itu sistem syariah berangkatnya tuh dari inisiatif dari masyarakat pengen berangkat baru ada undang-undangnya dibuatin. Tapi yang saya tahu di Malaysia itu enggak. Regulasi itu dibuat dulu, kemudian digaungkan, kemudian dijalankan. Karena kalau nggak salah ya berdasarkan sejarah, startnya itu kita kalah dengan Malaysia. Bank muamalatnya kita dengan bank syariahnya yang ada di Malaysia itu kita kalah start. Bahkan undang-undang syariah kita munculnya ketika bank muamalat ada, itu undang-undang syariah kita baru dikembangkan. Kenapa? Karena baru bank muamalat doang yang ada saat itu. Jadi memang dari sisi eh,
niatannya, kemudian tadi riset-risetnya bahkan diberi insentif tuh kalau di Malaysia. Jadi kalau ada penelitian riset tentang bank syariah kemudian berkembang itu ada insentif bagi para perisetnya dari pemerintah. Jadi benar-benar digaungkan. Di kita kita baru ya beberapa tahun terakhir aja sebenarnya adanya masyarakat ekonomi syariah kalau nggak salah ya. Kita itu kan baru beberapa tahun ke belakang. Sementara ya di Malaysia memang startnya sudah lama sekali. Kemudian ya kepedulian kita secara personal mungkin kalau kita koreksi diri kita masing-masing, apakah kita sebenarnya mendukung? Balik lagi ke kata-kata yang kita sepakati di diskusi sesi satu, memang perlu kita gaungkan sebenarnya PR kita bersama bahwa kesyariahan ini memang harus kita gaungkan lagi dari kita ya yang sadar saat ini menyadarkan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin sementara itu eh, kalau Pak dari Fadil, saya atau mungkin ya. Pak Fadil, Ya, 30 detik Pak, izin menjawab Pak Aji ya. Saya pernah baca Pak Aji, jadi memang Malaysia itu secara syariah lebih baik itu ada dua yang paling utama. Tambahan saja, yang pertama adalah bahwa di Malaysia ini menerapkan kebijakan dana BUMN itu disimpannya di bank syariah Pak. Kemudian yang kedua adalah dana haji 100% juga disimpannya di bank syariah. Nah, sehingga dana yang begitu besar ini ngumpul di bank syariah sehingga memudahkan mereka untuk mengontrol perekonomian. Itu sih pernah baca di salah satu berita ya terkait dengan ekonomi syariah juga. Jadi itu yang menurut saya pribadi itu justru yang fundamental tuh gede, gede banget. Sementara di kita kan masih tersebar dananya di bank-bank yang konvensional ya. Itu aja Pak. Terima kasih tambahannya. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Ade untuk tambahannya. Saya Kayak regulasi. Mas Hasan yang komentar nih. Ya. Di Indonesia ini memang kita kaya kalau persoalan dari sisi makronya kan kita kaya dengan regulasi untuk persoalan syariah. Misalkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 juga, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN juga, terus juga peraturan OJK. Kita kaya tentang terkait dengan peraturan. Tapi kita persoalannya itu memang dari sisi mikronya atau perilaku dari masing-masing industri perusahaan atau tingkah laku. Jadi ini yang kemudian ke depan mungkin sebagai salah satu upaya pemerintah bagaimana mendongkrak sistem perbankan syariah atau sistem ekonomi Islam dari sisi mikro juga yang menjadi kita sekarang. Dari segi makro, saya pikir Indonesia itu kaya dengan regulasi. Sangat banyak sekali regulasi itu tentang fatwa MUI juga, tentang DSR juga, kan peraturan BI juga. Ini sangat banyak sekali. Hanya kita pada sistem dan tata kelola itu yang diatur dengan baik. Tapi memang kekurangan kita adalah dari sisi mikronya. Barangkali kalau itu saja sebagai pandangan kita ke depan yang kemudian juga menjadi salah satu tanggapan dari Pak Iwan juga tadi itu bagaimana ke depan. Jadi intinya sekarang itu yang dibangun itu adalah dari sisi mikro. Kalau secara makro dari segi sistem dan tata kelola syariah itu sudah kaya sekali dengan peraturan dan regulasi. Tapi kira itu Pak Fadil, terima kasih. Ya, Mungkin Kang. buat penutup Pak, 1 menit. Ya, Oke, ini terima terkait kasih Mas. dengan makronya Pak. Kita tidak bisa terlepas dari sejarah panjang negara kita yang dijajah sekian tahun. Bank-bank pertama yang hadir di kita adalah konvensional, sementara kalau kita bandingkan dengan Malaysia nggak pernah dijajah. Barangkali bank yang tumbuh pertama di Malaysia adalah bank-bank syariah, sehingga itu yang membedakan kita dengan mereka. Dari sisi mikro, tentu kita semua berharap karena investor-investor atau pengusaha-pengusaha banyak juga yang Islam. Cuma yang selama ini terjadi kan nggak Islami itu aja. Monggo kita dorong bahwa orang-orang Islam, pengusaha-pengusaha Islam ini adalah pengusaha-pengusaha yang Islami sehingga bisa menjalankan apa perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi makro. Terima kasih. ya, Masya Allah. Setuju, Pak. Merucut lagi ya. Jadi emang ekonomi baik, Islam baik. ini PR di Indonesia ini sangat berat ya, karena emang dari sejarah Malaysia itu dari 1980 mereka emang udah konsen gitu di ekonomi Islam gitu. Makanya kita agak PR berat ini untuk meluruskan habit kita yang memang sebelumnya ya tidak ada ekonomi syariahnya gitu. Artinya perlu diluruskan dan digemburkan lebih lagi ya, Prof. Baik, baik, baik. Masya Allah. Jadi semuanya ini masukan yang bagus ya. Saya rasa juga ada kaitan dengan harapan juga ya untuk ekonomi Indonesia
terutama di pemerintahan baru ini ya. Kalau saya sedikit juga menambahkan, merespon bahwa Apa masuk tadi kamera? yang semua yang disampaikan tadi Mas Fadil, Mas Aji, Pak Giman, dan juga Mas Ade ya. Terutama nih kalau kita bandingkan Malaysia memang benar. Mereka startnya aja udah duluan dari kita. Jadi dari situ aja udah jelas kalah kita ya. Pertama itu. Yang kedua memang udah menjadi sistem negara ya. Sistem negara itu perlu kita catat. Kalau kita kan belum ya. Kita kan belum. Kemudian juga kalau kita kan gerak dulu baru ada aturannya. Kalau di sana nggak ada aturannya dulu baru gerak kan gitu. Nah, jadi simpelnya begitu aja deh. Kata Mas Hasan Basri tadi juga ya. Jadi bagaimana bisa bergerak dengan baik kalau sistemnya tidak ini dari negara ya. Terus juga yang menarik lagi bahwa sistem keuangan ini ditopang oleh lembaga-lembaga pemerintahan kan, ya atau keuangan-keuangan negara kan gitu ya. Coba deh kalau misalnya keuangan negara, jangankan itu, mungkin semua menteri aja nabung di bank syariah. Kayaknya udah selamat itu bank syariah kan. Tapi sayangnya hanya satu dua orang mungkin. Kalau kita tanya punya bank rekening syariah nggak, belum tentu punya juga kan gitu. Dari situ aja kita udah kalah tuh. Nah itu. Jadi upayanya sekarang kita lakukan. Mungkin kita nggak bisa menyamainya, tapi paling tidak kita juga ikut melangkah lah gitu ya untuk menuju ke sana. Dan tadi juga udah dikatakan secara regulasi kata Mas Hasan itu sudah lengkap kita semuanya dari atas sampai bawah. Tinggal bagaimana implementasinya di bawah ini seperti apa kan gitu secara mikronya gitu. Daerah yang menempatkan aset daerah itu di perbankan syariah, Dokter. Jangan kan daerah pusat aja dulu semuanya para bidang-bidang menteri itu kan ada duitnya masing-masing tuh sekian triliun, ratusan triliun kan, simpan kan ke bank syariah semua. Selamat itu syariah semua itu kan. Cuman kan lagi-lagi kita lagi-lagi kan memang keberpihakan atau mungkin bagaimana pemerintahan itu belum begitu bisa dikatakan ya belum 100% memikirkan bank syariah. Kita berharap sih lembaga keuangan syariah di era pemerintahan baru ini lebih ini gitu ya. Secara rekomendasi dari apa namanya lembaga-lembaga keuangan syariah sudah merekomendasikan ke negara ya. Tinggal nanti bagaimana bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Kemudian juga ada satu lagi SDM-nya. Ini kan SDM kita di bidang keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah itu masih minim. Makanya terjadinya tadi kan di lembaga keuangan syariah tapi masih konvensional karena mereka SDM-nya masih konvensional gitu. Nah, ini juga PR-nya. Sementara kalau Malaysia dan mungkin termasuk juga Pakistan itu termasuk juga ekonomi syariahnya bagus juga ya. Itu kita bisa lihat dari situ kekurangan kita. Tapi meskipun demikian kita tidak berkecil hati, kita tetap melangkah, kita tetap optimis dan mudah-mudahan dengan kata Pak siapa tadi yang negara kita yang memiliki Indonesia sedemikian banyak penduduknya Muslim gitu ya mayoritas, mudah-mudahan bisa inilah gitu ya bisa mensupport dan apa namanya menggaungkan gitu ya ekonomi syariah ini sesuai dengan apa namanya slogannya MUI itu mensyariahkan ekonomi masyarakat, memasyarakatkan ekonomi syariah seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa waktu udah habis. Saya juga tidak ada presentasi, tapi yang jelas dari diskusi ini sangat luar biasa hangat, panas, bahkan mengalahkan dua sisi, dua sisi. Makasih semuanya teman-teman dan ya terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof, makasih teman-teman. Terima kasih Pak dosen. Saya makasih pada responnya ya, sudah saya catat. Alhamdulillah ini sangat bagus sekali. Saya sebagai dosen mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.